Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni, Allahumma hdini wa saddidni, amma ba'd. Saudara, bersama lagi kita di dalam inspirasi Ramadan yang ke-24 hari ini. Alhamdulillah, malam ini kita bertemu lagi dengan malam ganjil yang mana kita diseru oleh Rasulullah SAW untuk kita mencari keberkatan Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil di 10 terakhir Ramadan. Saudaraku sekalian, kita azamkanlah dalam diri kita masing-masing untuk istiqomah menjalani ibadah-ibadah di dalam bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mendapat sesuatu yang berharga dan sangat berharga di sepanjang bulan Ramadan ini. Kita tidak tahu hakikat sebenarnya Lailatul Qadar itu apa. Yang Maha tahu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah itu kepada siapa-siapa yang Dia kehendaki. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengerti dan Maha berkehendak. Saudaraku sekalian, apa yang paling penting di sini adalah yang pertama, kita lakukanlah pencarian, mencari Lailatul Qadar itu berdasarkan kepada amalan-amalan yang disunnahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira lebih baik demikian. Kita mencontohi, mengambil i'tibar apa yang diamalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khususnya di akhir-akhir Ramadan ataupun di 10 hari akhir Ramadan ataupun di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Kita belajar untuk mengikuti amalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di situ. Dan kita telah terangkan sebelum ini di episode-episode inspirasi sebelum ini beberapa amalan yang biasa dilazimi oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bila mana berada di bulan Ramadan, kemudian di situasi 10 terakhir Ramadan sepanjang hidup baginda Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kedua, yang pertama tadi itu ialah kita beramal mengikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang kedua adalah motivasi kita, biarlah jelas kita beramal itu lillahi ta'ala. Niat kita itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik mencari rahmatnya, mencari maghfirahnya, mencari ridhonya, itu semua di dalam pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya. Jadi jangan kita berniat buat sesuatu amal khususnya di 10 malam terakhir ini kita hanya mau mencari Lailatul Qadar. Takut nanti niat kita itu adalah niat yang tidak betul dan terpesong. Apapun nanti kita ditakdirkankah, tidak ditakdirkankah untuk mendapat Lailatul Qadar ini, yang penting kita telah berusaha untuk mendapatkannya. Dan kalau motivasinya adalah lillahi ta'ala, maka segala apa yang kita lakukan itu semuanya adalah kebaikan. Dan segala amal soleh yang kita lakukan itu infaknya, kesannya, faedahnya, fadilatnya, semua kembali kepada yang mengamalkannya. Ini jelas di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyebut, man amila salihan falinafsih wa man asa'a fa'alaiha. Siapa yang berbuat amal soleh, maka amal solehnya itu untuk dirinya. Dan sesiapa yang melakukan perkara yang buruk, maka keburukan itu kembali kepadanya, akan menimpa kepadanya.
baik amal soleh, perbuatan yang buruk yang kita lakukan, kesannya semua kembali kepada kita. Natijahnya semua kembali kepada kita. Sesungguhnya saudaraku sekalian, kita beramal ibadah ini adalah untuk diri kita, untuk kebaikan kita, untuk kesenangan kita. Karena itu adalah tanggung jawab pengabdian kita kepada Allah. Tetapi pengabdian kita kepada Allah itu adalah untuk diri kita. Bila kita mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, contohnya di dalam sholat, itu adalah ta'abbud kita, pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi harus kita fahami bahwa faedah sholat itu, khususnya sholat berjamaah itu adalah untuk kita dan untuk masyarakat kita. Karena di sana kita diajar untuk hidup secara berjamaah. Salah satu aspek sahaja di dalam rahasia-rahasia sholat itu sendiri. Di dalam hal yang berkaitan dengan ibadah puasa pun demikian. Kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa. Tetapi faedah puasa itu bukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi justru untuk diri kita yang berpuasa ini. Kita yang akan merasakan nikmatnya berpuasa itu, faedah berpuasa itu, dan pahala-pahala yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan itu adalah untuk kita. Dan segala kesan kebaikan daripada ibadah puasa itu juga adalah untuk kita, untuk orang yang beramal. Saudaraku sekalian, ketika di dalam puasa ini ada di sana aturan-aturan supaya puasa ini lebih lengkap dan sempurna. Contohnya kita ditegah untuk berkata yang buruk dan keji, dan itu semua adalah untuk kebaikan diri kita. Umpamanya yang paling jelas ketika kita berpuasa, kita ditegah untuk makan dan minum. Dan juga yang ketiga, para ulama menyebut aktiviti yang berkaitan dengan seksual. 3 perkara ini kita ditegah di siang hari. Faedahnya adalah untuk diri kita, membentuk ketahanan diri kita, membentuk jiwa takwa, dan itu semuanya adalah untuk kebaikan orang yang beramal itu, yaitu kita sendiri. Di dalam bulan puasa juga, salah satu yang digalakkan adalah sedekah. Sedekah itu digalakkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya kita meniru apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari segi amalnya. Tetapi faedah sedekah itu kembali kepada kita, baik kepada yang memberikan maupun kepada orang yang menerima. Hablum minan nas itu berlaku di sana, dan dalam masa yang sama berlaku juga hablum minallah, secara beriringan dan bersamaan. Yang memberi itu merasa puas, yang diberi itu merasa tertolongi, dan berlakulah mahabbah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berilah saudaramu itu hadiah, nescaya datangnya mahabbah. Kita memberikan sesuatu yang bernilai, datang cinta, kasih, mesra. Dan saudaraku sekalian, begitu juga dalam ibadah zakat. Ibadah zakat itu, ataupun di dalam hal ini yaitu berkaitan dengan zakat fitrah. Kita memberikan hak, kita bayar zakat itu untuk membersihkan harta kita, diri kita, daripada hak-hak orang. Dan zakat itu akan diberikan kepada asnaf yang memerlukan itu. Dan di sanalah ibadah sosial berlaku. Dalam semua ibadah mahdhah itu ada di sana ibadah sosial yang disebut juga sebagai ibadah muamalah. Dan inilah yang harus kita sama-sama jelaskan kepada seluruh umat kita. Barulah nanti di sana berlaku apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
hikmah diutuskannya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutuskan engkau wahai Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Bila mana kita benar-benar memahami hikmah di setiap konsep amal yang kita laksanakan, maka kita akan mengerti bahwa tidak ada lagi nafsi-nafsi dalam kehidupan ini, tetapi adalah kehidupan secara jamaah ataupun kehidupan bermasyarakat. Saudaraku sekalian, mudah-mudahan Ramadan ini memberikan kita pengertian bahwa kita diajar supaya kembali bukan saja membersihkan diri sendiri, tetapi dalam masa yang sama kita juga mempertautkan, memperkemaskan hubungan persaudaraan sesama agama, juga sesama manusia secara keseluruhan. Terima kasih di atas perhatian, mohon maaf di atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.